Suara Ibu Lastri menggelegar memecah pagi di Colomadu. Istri tidak becus, teriaknya tanpa ampun. Di sudut ruang makan, Arini hanya diam, tidak menangis, tidak membela diri. Ia tersenyum tipis, senyum yang disangka kekalahan. Tapi mereka tidak tahu, di balik diamnya, Arini sedang menyusun rencana. Saat gaji direbut, saat listrik diputus, saat rumah tenggelam dalam gelap, mereka baru sadar. Perempuan yang dianggap beban itu adalah tiang utama rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Suara Ibu Lastri menggelegar, membelah keheningan rumah di pinggiran Solo. Di hadapanku, ia berdiri berkacak pinggang, jarinya yang dihiasi cincin akik merah menunjuk tepat ke wajahku. Istri tidak becus. Perempuan macam apa kamu ini, Arini? Teriaknya. Hatiku teriris, namun aku hanya diam, menunduk dalam-dalam sambil menatap uap tipis dari teh hangat yang baru saja kubuatkan untuknya. Di samping Ibu Lastri, Mas Danu duduk dengan bahu merosot. Suamiku itu hanya bisa menatap lantai ubin yang dingin, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk membelaku. Baginya, suara ibunya adalah titah yang tak boleh dibantah. Meski titah itu seringkali menguliti harga diriku sebagai seorang istri. Mulai besok, aku yang pegang gaji suamimu. Biar aku yang atur semua pengeluaran rumah ini agar kamu tahu rasa bagaimana susahnya mengatur uang. Tegas Ibu Lastri. Ia merasa aku adalah parasit yang hanya menghabiskan harta anaknya, tanpa pernah tahu betapa kerasnya aku memutar otak agar gaji yang tak seberapa itu cukup untuk segala kebutuhan, termasuk obat-obatan mahalnya. Aku mengangkat wajah perlahan. Tidak ada air mata yang jatuh. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Sebaliknya, aku menarik sudut bibirku sedikit, membentuk senyuman tipis yang sangat tenang. Iya, Bu. Kalau memang itu kemauan Ibu, Arini nurut saja. Jawabku rendah namun mantap. Sebuah senyuman yang ia kira sebagai kekalahan, padahal itu adalah awal dari rencana besar. Malam itu, suasana Colomadu terasa lebih sunyi. Di dalam kamar, aku melihat Mas Danu yang gelisah. Namun aku langsung memunggungi suamiku dan memejamkan mata. Benakku bekerja keras, menghitung setiap angka dan tagihan yang selama ini kututup dengan keringatku sendiri dari usaha sampingan sebagai penulis lepas dan pembuat pola batik. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk. Di ruang makan, Ibu Lastri sudah duduk dengan wajah berseri-seri. Sebuah amplop coklat tebal tergeletak di atas meja, gaji Mas Danu. Nah, Arini, lihat ini. Di tangan yang tepat, uang ini akan jadi berkah, sindirnya sambil menepuk amplop itu dengan bangga. Aku tersenyum simpul dan mengeluarkan selembar kertas dari saku dasterku. Ini daftar belanja, tagihan listrik, air, iuran keamanan, dan jatah obat Ibu bulan ini. Karena Ibu yang pegang uangnya, tentu Ibu juga yang memegang semua tanggung jawab pengeluaran. Bukan? Kataku dengan nada yang sangat manis. Ibu Lastri mencibir, menganggapnya hal sepele. Namun, kalimatku selanjutnya membuatnya tertegun. Mulai hari ini, Arini tidak lagi memasak, mencuci, atau membersihkan rumah. Arini ingin fokus dengan pekerjaan sampingan Arini. Urusan dapur sepenuhnya kuserahkan kepada Ibu sebagai pemegang anggaran. Malam harinya, aroma yang menyambutku bukanlah wangi opor, melainkan bau gosong yang menusuk. Dapur berantakan bagai medan perang. Ibu Lastri duduk dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua, rambutnya yang biasa rapi kini acak-acakan. Amplop coklat itu sudah terbuka, isinya tercecer bersama tumpukan nota yang kumuh. Uangmu ini seperti air di atas pasir. Danu, teriak Ibu Lastri frustrasi. Ia baru menyadari bahwa harga cabai sedang gila dan tagihan listrik membengkak. Ia mengira memegang gaji berarti kekuasaan, tanpa menyadari itu adalah beban yang membakar tangan. Pagi buta, aku sudah bersiap pergi ke Semarang. Saat Ibu Lastri yang kewalahan mencoba menggoreng tempe di dapur, aku meletakkan amplop putih di meja tamu. Itu surat tagihan cicilan rumah bulan ini. Jatuh temponya sore ini, Bu. Kalau terlambat,
dendanya besar, ucapku sebelum melangkah keluar dengan ringan. Puncaknya adalah saat matahari tenggelam. Rumah gelap gulita. Petugas PLN telah memutus aliran listrik karena tagihan yang tak terbayar. Di dalam kegelapan yang hanya diterangi sebatang lilin, Ibu Lastri dan Mas Danu terduduk lemas, menyadari bahwa tanpa pengelolaanku yang tidak becus itu, rumah ini akan runtuh. Saat aku pulang, Ibu Lastri menghampiriku dengan tangan gemetar. "Arini, tolong Ibu, Nak. Ibu salah. Ibu tidak tahu kalau biaya hidup semahal ini," isaknya. Kekuasaan yang ia rebut dengan penuh kesombongan kini hancur berkeping-keping di hadapan realitas yang kejam. Aku mengeluarkan sebuah map tebal. Selama 3 tahun ini, saya membangun bisnis desain batik mandiri. Penghasilan saya dari 1 kontrak saja bisa 5 kali lipat gaji Mas Danu. Ibu Lastri terperangah melihat sertifikat ruko di Lawean atas namaku. Ia menyadari telah menginjak-injak orang yang selama ini menjadi pilar utama rumah ini. Kini, sebuah papan kayu jati terukir indah dengan tulisan emas, "Gria Batik Arini Sekar," berdiri tegak di Lawean. Ibu Lastri berdiri di sudut galeri, membantu dengan tulus tanpa lagi ada keinginan untuk menguasai. Badai telah berlalu, dan dari abunya, tumbuh sebuah keluarga yang saling menghargai. Di sudut galeri yang harum aroma malam, Ibu Lastri mendekat dengan langkah gontai. Jemarinya yang mulai keriput perlahan melepas cincin batu akik merah yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya yang semu. Dengan mata yang basah oleh penyesalan, ia meletakkan perhiasan itu di telapak tangan Arini. "Simpanlah ini, Arini. Ibu tidak pantas memakainya lagi. Ternyata selama ini kamulah perhiasan sejati di rumah ini, sementara ibu hanyalah debu yang menyesakan," bisiknya dengan suara yang pecah oleh isak tangis. Langit Colomadu memerah, seolah ikut merasakan perihnya hati yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Mas Danu berlutut di hadapan Arini di teras rumah, menggenggam jemari istrinya yang mulai kasar karena kerja keras yang tersembunyi. "Arini, ampuni ketidakberdayaku. Aku adalah suami yang paling merugi karena membiarkanmu terluka demi bakti butaku pada ibu," ucapnya parau, sementara air matanya jatuh membasahi seragam pabrik yang ia kenakan. Arini hanya diam, membiarkan angin senja menghapus sisa-sisa lara yang selama ini ia simpan rapat. Malam itu, di bawah pendar lampu yang kini menyala terang, mereka duduk mengelilingi meja makan tanpa ada lagi aura ketegangan. Ibu Lastri menyendokkan nasi untuk Arini, sebuah tindakan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. "Mulai sekarang, biar ibu yang membantumu, Nak. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai tangan yang ingin menebus dosa," tutur Ibu Lastri lembut. Arini tersenyum, bukan senyuman kemenangan yang dingin, melainkan senyuman seorang pemenang yang berhasil meruntuhkan dinding keangkuhan dengan kasih sayang. Di bawah pendar lampu yang temaram, Ibu Lastri meraih jemari Arini, meletakkan seikat kunci tua yang selama ini ia genggam erat sebagai simbol otoritas. "Arini, anakku, kunci ini bukan lagi milikku. Selama ini aku buta oleh kesombongan. Namun kini aku sadar bahwa hanya hatimu yang seluas samudera yang mampu menjaga rumah ini dari badai," bisik Ibu Lastri dengan suara yang serak oleh tangis penyesalan. Tiada lagi cincin akik yang berkilau di jemarinya, yang tersisa hanyalah kerendahan hati seorang ibu yang baru saja menemukan kembali nuraninya. Mas Danu melangkah mendekat, menanggalkan seragam pabriknya yang lusuh dengan penuh hikmat, seolah sedang membuang beban masa lalu yang menghimpit jiwanya. Ia menatap Arini dengan binar kebanggaan yang tak lagi terhalang ketakutan pada ibunya. "Cukup sudah aku membiarkanmu berjuang sendirian di balik tabir. Mulai detik ini, tidak akan ada satupun duri yang boleh menyentuh telapak kakimu tanpa melewati aku terlebih dahulu," ucapnya dengan ketegasan yang kini membara di matanya, menandai lahirnya lelaki baru yang siap menjadi pelindung sejati. Di tengah semerbak wangi bunga melati yang mengalun di Gria Batik Arini Sekar, Arini menyuapkan potongan tumpeng pertama kepada Ibu Lastri di hadapan para kerabat. Air mata Ibu Lastri jatuh membasahi nasi kuning itu, sebuah simbol pembersihan dari segala angkara murka yang pernah bertahta. "Inilah saatnya kita menenun kembali benang-benang kekeluargaan yang sempat koyak oleh keangkuhan," bisik Arini, merangkul Ibu Lastri dan Mas Danu dalam satu pelukan yang meruntuhkan segala sekat dan kasta di antara mereka, di bawah restu doa yang tulus. Di bawah rembulan yang mengintip malu dari balik awan Colomadu, Ibu Lastri mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari balik lemarinya. Dengan tangan yang tak lagi dihiasi cincin-cincin angkuh,
Ia menyerahkan selembar kain batik tulis peninggalan leluhurnya kepada Arini. Nak, ini adalah satu-satunya harta yang tersisa di hidupku. Aku menyerahkannya padamu, bukan sebagai upeti, tapi sebagai tanda bahwa hatiku telah luluh. Ampuni segala duri yang pernah kusemai di jalanmu, bisiknya Parau. Arini menerima kain itu dengan air mata yang mulai menggenang, menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah melihat musuh jatuh, melainkan melihat jiwa yang kembali pulang pada fitrahnya. Danu berdiri tegak di ambang pintu galeri yang baru dibuka, menanggalkan seragam pabriknya yang lusuh dengan penuh hikmat. Ia kini mengenakan kemeja batik terbaik hasil desain Arini, tampak gagah seperti seorang satria yang baru tersadar dari tidurnya. Saat seorang kerabat mencoba mencibir pekerjaan Arini, Danu melangkah maju dan merangkul bahu istrinya dengan mantap. Siapapun yang merendahkan istriku, berarti merendahkan aku. Galeri ini adalah bukti kehormatan kami, dan aku tak akan membiarkan lidah siapapun menggores lukanya lagi. Ucapnya dengan suara yang menggetarkan ruangan, menandai lahirnya pelindung sejati bagi Arini. Teras belakang geria batik Arini sekar kini dipenuhi harum aroma malam yang dipanaskan. Ibu Lastri duduk di antara para pembatik muda, tak lagi untuk memerintah, melainkan untuk membimbing tangan-tangan mereka dengan penuh kasih. Ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari dalam kesombongan, namun baru ia temukan dalam pelayanan. Arini memandang dari kejauhan dengan senyum lembut, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan saat melihat ibu mertuanya tak lagi menjadi badai, melainkan embun yang menyejukkan. Kekuasaan yang dulu diperebutkan kini luruh, berganti dengan harmoni yang menari di atas kain mori. Matahari perlahan tenggelam di Cakrawala Solo, menyisakan semburat jingga yang memeluk atap-atap rumah tua dengan hangat. Arini, Danu, dan Ibu Lastri duduk berdampingan di beranda, menyesap teh melati yang sama harumnya dengan kedamaian yang kini mereka hirup. Kita adalah sehelai kain batik, Bu, Mas. Kadang harus melewati proses penyantingan yang panas dan pencelupan yang dingin untuk menghasilkan motif yang abadi, tutur Arini puitis. Di bawah langit yang kian menggelap, mereka menyadari bahwa rumah sejati bukanlah tentang siapa yang memegang kunci pundi-pundi, melainkan tentang siapa yang mampu menjaga api kasih tetap menyala dalam doa dan kerja keras. Di bawah pendar lampu yang temaram, Arini masih setia dengan cantingnya, mengukir doa di atas kain mori yang putih bersih. Tiba-tiba, derit pintu menyuarakan kehadiran Ibu Lastri yang melangkah pelan, tanpa keangkuhan yang dulu menjadi bayangannya. Arini, ajari ibu mencintai kain ini seperti kamu mencintainya, bisik Ibu Lastri dengan suara yang bergetar. Ia menyentuh pinggiran kain itu dengan jemari yang kini tak lagi dihiasi batu akik merah, melainkan rasa hormat yang mendalam. Arini menatap mata ibu mertuanya, melihat pantulan luka yang mulai mengering, dan menyadari bahwa kini mereka bukan lagi lawan, melainkan dua jiwa yang sedang belajar menenun kembali takdir yang sempat koyak. Danu melangkah masuk ke galeri, masih mengenakan seragam pabriknya yang menjadi saksi bisu perjuangannya selama ini. Namun kali ini, bahunya tak lagi merosot. Ia membawa sebuket bunga sedap malam yang harumnya memenuhi ruangan. Ia meletakkan bunga itu di samping mahakarya Arini, lalu menggenggam tangan istrinya di hadapan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Terima kasih telah menjadi tiang yang tak roboh meski dihantam badai yang kubiarkan datang, ucap Danu lirih, matanya berkaca-kaca penuh penyesalan sekaligus kebanggaan. Arini tersenyum, merasakan beban bertahun-tahun itu luruh sepenuhnya, digantikan oleh kehangatan janji baru yang lebih kokoh dari sekadar kata-kata. Suasana di depan galeri mendadak sunyi saat seorang tetangga lama datang dengan bibir yang siap menyemai prasangka. Namun, sebelum lidah itu sempat menggores luka, Ibu Lastri melangkah maju, berdiri paling depan sebagai perisai menantunya. Jangan pernah lagi menyebutnya tidak becus, karena di tangan perempuan inilah hidup kami kembali bernapas, tegas Ibu Lastri dengan wibawa yang kini lahir dari ketulusan. Ia tak lagi menunjuk dengan amarah, melainkan merangkul pundak Arini dengan bangga. Di bawah langit Solo yang menyaksikan segalanya, keangkuhan seorang mertua telah benar-benar luruh, menjelma menjadi kasih sayang yang tulus pelindung bagi anak menantunya. Senja jatuh di ufuk barat, menyisakan warna jingga yang membasuh halaman rumah mereka di Colomadu. Di bawah pohon mangga yang menjadi saksi bisu segala makian masa lalu, mereka bertiga duduk bersama dalam keheningan yang suci. Ibu Lastri meraih tangan Arini dan Danu, menyatukannya di atas pangkuannya dengan tetesan air mata yang jatuh perlahan. Rumah ini pernah gelap karena hatiku yang buta,
Tapi cahaya kalian telah mengembalikannya, isak Ibu Lastri. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Danu, merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Mereka bukan lagi sekadar penghuni rumah, melainkan satu kesatuan yang utuh, seindah motif batik parang yang melambangkan jalinan hidup yang tak pernah putus. Di bawah pendar bulan purnama yang menyelinap ke dalam galeri, Ibu Lastri mengeluarkan sebuah kotak bludru merah yang telah memudar warnanya. Dengan tangan yang kini tak lagi gemetar karena amarah melainkan keikhlasan, ia mengeluarkan sebuah canting tembaga berukir kuno. Ini adalah canting pusaka milik mendiang nenekku, Arini. Ibu menyimpannya puluhan tahun, karena tak pernah merasa ada tangan yang cukup suci untuk memegangnya, sampai hari ini. Suara Ibu Lastri bergetar, menyerahkan benda itu seolah menyerahkan seluruh sisa hidupnya. Arini menerima amanah itu dengan air mata yang menitik tepat di atas tembaga dingin, menyadari bahwa ia bukan sekadar memegang alat membatik, melainkan memegang kunci kehormatan keluarga yang kini telah sepenuhnya luluh dalam pelukannya. Esok paginya, Danu tidak mengenakan seragam pabriknya yang lusuh. Ia berdiri di hadapan Arini dengan kemeja batik yang dikerjakan istrinya dengan cinta. Mas tidak ingin lagi membiarkanmu memikul beban sendirian di belakang meja ini, Ar. Pabrik itu adalah masa laluku, dan masa depanku adalah menjadi bayangan yang menjagamu agar tetap bersinar. Danu berbicara dengan ketegasan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia meraih tangan Arini, menciumnya dengan penuh hikmat seolah sedang memohon ampun pada setiap helai benang yang pernah dikoyak oleh kebisuannya. Di mata Danu, tak ada lagi keraguan, hanya ada pemujaan tulus kepada sosok perempuan yang telah menyelamatkan martabat keluarganya dari jurang kehancuran. Di depan para tamu terpandang, Arini menyingkap tirai kain yang menutupi sebuah mahakarya terbaru. Motif itu sangat rumit, meliuk-liuk seperti arus sungai namun memiliki titik-titik kekuatan yang tak tergoyahkan. Motif ini kuberi nama, Sujud Ibu. Arini menatap Ibu Lastri yang berdiri mematung di sudut ruangan. Kerumunan terdiam saat Arini melanjutkan, tanpa kerasnya batu karang di hadapanku, aku takkan pernah belajar cara menjadi ombak yang lembut. Ibu adalah alasanku untuk tetap tegak. Ibu Lastri menutup wajahnya dengan kedua tangan, tangisnya pecah di hadapan semua orang. Bukan karena malu, melainkan karena ia baru saja dipulihkan oleh kasih yang tak pernah ia sangka akan ia terima dari jiwa yang pernah ia lukai begitu dalam. Senja terakhir di Colomadu tidak lagi menyisakan perih. Mereka bertiga duduk di beranda, menyatukan jemari di atas lembar kain putih yang sedang digoresi malam panas. Ibu Lastri meniup canting dengan sabar, Danu menyiapkan pewarna, dan Arini mengarahkan dengan penuh kasih. Tidak ada lagi penguasa, tidak ada lagi pelayan. Yang ada hanyalah sebuah simfoni kehidupan yang ditenun dari benang-benang penyesalan dan diwarnai dengan tinta pengampunan. Keangkuhan telah menguap bersama asap malam, meninggalkan sebuah keluarga yang kini mengerti bahwa kekayaan sejati bukan tersimpan di dalam amplop gaji, melainkan dalam kerelaan untuk saling memuliakan di bawah satu atap yang kini penuh dengan keberkahan. Langit meremang di ufuk timur saat Ibu Lastri jatuh dalam dekapan demam yang hebat. Di bilik yang sunyi, Arini datang bukan dengan dendam, melainkan dengan semangkuk bubur hangat dan usapan lembut di kening sang mertua. Istirahatlah, Bu. Biar Arini yang menjaga napas rumah ini, bisiknya. Ibu Lastri menggenggam tangan Arini, air matanya luruh membasahi bantal, menyadari bahwa malaikat yang ia sangka beban kini menjadi satu-satunya penopang jiwanya yang rapuh. Keheningan pagi pecah saat seorang kerabat jauh datang dengan lidah yang tajam, mencoba mengusik keberhasilan Arini dengan fitnah. Namun, kali ini Danu tak lagi membisu. Ia berdiri kokoh bagai karang di depan teras, menatap tamu itu dengan binar mata yang tajam dan berwibawa. Hentikan bicaramu. Arini adalah kemuliaan rumah ini, dan siapapun yang mengusiknya, akan berhadapan dengan aku, tegas Danu. Arini terpaku di ambang pintu, hatinya bergetar melihat suaminya telah menjelma menjadi ksatria yang selama ini ia rindukan. Di puncak malam yang penuh bintang, ketiganya berdiri di depan kain, sujud ibu, yang kini telah rampung sempurna. Ibu Lastri perlahan merangkul Arini dan Danu, menyatukan kening mereka dalam keheningan yang penuh pengampunan. Kita telah melewati api, dan kini kita menjadi emas, bisik Ibu Lastri dengan suara yang pecah oleh tangis haru. Air mata mereka jatuh bersamaan, menyucikan setiap sisa luka, menandai akhir dari sebuah duka dan awal dari sebuah cinta yang ditenun dengan benang-benang keikhlasan yang abadi.
Ibu Lastri melangkah gontai menuju kamarnya dan kembali dengan sebuah kotak kayu jati tua yang terkunci rapat. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menyerahkan canting emas peninggalan ibunya kepada Arini di hadapan Mas Danu yang terpaku. "Nak, selama ini ibu mengira emas di jemari ibu adalah lambang kehormatan, ternyata hanya kasihmu yang mampu membasuh noda di hati ibu yang angkuh," bisiknya dengan isak tangis yang pecah, meruntuhkan segala dinding pemisah yang pernah ada. Langkah kaki Mas Danu tak lagi berat seperti saat ia pulang dari pabrik gula. Ia berdiri tegak di teras, menghadang tatapan sinis para tetangga yang dulu meremehkan istrinya. "Istriku adalah nyawa rumah ini, dan siapapun yang berani mengusik ketenangannya, akan berhadapan dengan aku sebagai pelindungnya," tegasnya dengan suara menggelegar yang penuh wibawa. Arini menatap punggung suaminya dari balik pintu, menyadari bahwa ksatria yang ia tunggu selama 3 tahun akhirnya telah bangun dari tidurnya untuk menjaga martabat mereka. Di bawah pendar rembulan yang menyelinap melalui celah pendopo, ketiga insan itu menyatukan jemari di atas kain batik yang belum usai ditenun. Ibu Lastri mencium kening Arini dengan penuh takzim, sebuah pengakuan yang lebih berharga dari sekadar tumpukan harta yang pernah ia rebut. "Kita bukan lagi tentang siapa yang memegang kuasa, Arini, tapi tentang bagaimana kita saling memuliakan di bawah atap yang sama," tutur Ibu Lastri dalam bisikan yang merasuk kalbu, menyapu sisa-sisa lara yang pernah menghuni rumah mereka. Arini membentangkan sehelai kain batik motif Sidomulyo yang ia kerjakan dengan air mata dan doa, lalu menyampirkannya ke bahu Ibu Lastri yang kini tampak rapuh namun bercahaya oleh penyesalan yang tulus. "Ini untuk Ibu, sebagai tanda bahwa luka kita telah menjelma menjadi keindahan yang abadi dalam setiap guratannya," ucap Arini lembut. Di keheningan malam Colomadu, tak ada lagi suara tinggi yang menggelegar, hanya ada desah napas penuh syukur dari 3 jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang menuju cinta yang sejati. Di bawah temaram rembulan Colomadu yang menyusup ke dapur tua, Arini mendapati Ibu Lastri tengah terduduk bersimpuh di atas ubin dingin, mencoba membersihkan sisa jelaga dengan tangan yang gemetar tanpa perhiasan lagi. "Ibu, jangan kau sakiti tubuhmu sendiri demi menebus masa lalu," ucap Arini lembut sambil membimbing mertuanya berdiri. Tangisan Ibu Lastri pecah dalam dekapan menantu yang dulu ia maki. Sebuah tangisan suci yang meluruhkan sisa-sisa keangkuhan di bawah atap yang kini penuh pengampunan. Mas Danu pulang dengan tatapan mata yang kini berpijar penuh harga diri. Ia meletakkan kemeja batiknya di meja dan menggenggam jemari Arini di hadapan ibunya. "Mulai saat ini, aku tak akan membiarkanmu memikul beban rumah ini sendirian. Aku telah berhenti dari pabrik demi menjadi bayangan yang menjaga kemuliaan bisnismu," tutur Danu dengan nada yang menggetarkan sukma. Ibu Lastri hanya bisa terpaku, melihat putranya akhirnya menjelma menjadi ksatria yang melindungi martabat istrinya dari segala badai dunia. Di malam yang penuh keberkatan, ketiganya duduk melingkari selembar kain batik sujud ibu yang kini telah rampung dengan tinta emas. Ibu Lastri mencium kening Arini dengan penuh takzim, sebuah tindakan yang meruntuhkan segala kasta dan dendam yang pernah ada. "Rumah ini bukan lagi penjara bagiku, melainkan surga yang kau bangun dari sabar dan air mata, Arini," bisik sang ibu mertua. Mereka bertiga menyatu dalam pelukan panjang, menenun masa depan yang abadi di atas puing-puing kesombongan yang kini telah menjadi debu sejarah.